Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian dan selamat berjumpa kembali lewat renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang mempersembahkan pujian dan syukur buat kasih anugerah dan rahmat-Mu yang tak pernah berkesudahan kami boleh alami. Kami boleh ada sampai pada pagi hari ini semua karena kemurahan-Mu. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Kejadian pasal 31 ayat yang ke-13. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Tema renungan kita pagi hari ini ialah bersabarlah, semua hanya proses. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yakub penuh dengan ekspektasi setelah menerima berkat yang besar dan perjanjian yang berharga. Namun kebalikan dari ekspektasinya, ia diperlakukan lebih buruk daripada seorang pelayan di rumah pamannya, yaitu Laban. Ia tiba di rumah Laban dan bekerja selama 7 tahun dan memperoleh Lea terlebih dahulu sebagai upahnya. Dengan persyaratan bekerja 7 tahun lagi, ia baru mendapatkan Rahel yang dikasihinya sebagai istrinya. Tidak hanya itu, ia pun harus bekerja lagi selama 6 tahun untuk mendapatkan ternak pamannya Laban. 20 tahun lamanya Yakub tinggal di rumah Laban, tempat ia diperlakukan tidak manusiawi. Tentang hal ini dituliskan dalam Kejadian pasal 34 ayat 40-41 bahwa aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Nah, demikianlah yang dialami oleh Yakub. Namun demikian, Yakub tetap setia menjalani semua proses yang ada. Firman Tuhan bahwa Tuhan akan menyertainya kemanapun ia pergi dan akan membawanya kembali. Itu memberikan kekuatan bagi Yakub untuk bertahan sampai akhir dalam 20 tahun penderitaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, 20 tahun bukan waktu yang singkat, apalagi dilewati dalam kesulitan. Namun, Yakub tetap sabar hingga suatu malam, malaikat Allah menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Allah mewahyukan dirinya kepada Yakub sebagai Allah di Betel. Allah yang sama yang memberikan perjanjian 20 tahun yang lalu, menjanjikan keturunan seperti debu tanah banyaknya kepadanya dan menjamin kepulangannya ke Kanaan, serta berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkannya, melainkan tetap melakukan apa yang dia janjikan kepadanya. Dan melalui firman Allah di Betel, Yakub menyadari bahwa semua yang dilewati hanyalah proses, bahwa kesalahpahaman dan ketidakadilan yang dideritanya dari Laban serta lama masanya penderitaannya terjadi di dalam kedaulatan Allah. Kini tiba waktunya bagi Yakub untuk kembali ke tanah Kanaan sesuai dengan janji Tuhan baginya. Maka ia pulang ke kampung halamannya setelah 20 tahun. Ketika Yakub meninggalkan Kanaan, ia seperti buronan dalam pelarian, tetapi sekarang ia pulang sebagai keluarga besar yang diberkati Tuhan sesuai dengan apa yang Allah janjikan kepadanya. Demikianlah Allah dalam kedaulatannya menyatakan janji penyertaannya bagi Yakub. Dan Bapak Ibu Saudara, Allah Yakub adalah Allah kita hari ini.
Dia melihat semua penderitaan kita dan menghitung semuanya untuk menghapuskan air mata dan membalas kita sesuai dengan kerja kita. Kalaupun hari ini seakan-akan janji penyertaannya jauh daripada kita, bersabarlah, itu adalah bagian dari proses. Janji penyertaannya pasti akan digenapi. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama sejenak pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami semua. Bahkan biarlah kami terus setia dalam menantikan janji Tuhan. Berkati kami hari ini, pelihara kami, tuntun kami. Biarlah kami hidup menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.